Halo Sobat Wardana, bertemu lagi dengan saya Suci Ramadhani di podcast Wardana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kali ini kita kedatangan narasumber nih dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manggar, yaitu Bapak Sabarudin, MPD, Kepala Sekolah dengan segudang prestasi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Dek Suci gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Keren. Kelas 7 udah bisa jadi host ya. Makasih Pak. Suatu kehormatan buat saya bisa mewawancarai sosok penuh dengan prestasi dan banyak menginspirasi seperti Bapak. Dan terima kasih sudah berkenan berbagi inspirasi di podcast Wardana SMP Negeri 4 Kelapa Kampit. Oke. Boleh Pak sepatah dua patahnya menyapa Sobat Wardana? Oke, sahabat Wardana dimanapun berada, saya Sabarudin, Kepala SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah Pak, boleh ceritakan pengalaman berkesan yang menjadi Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Manggar. Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari Dek Suci ya. Saya jadi kepala sekolah itu diawali di SMA Negeri 1 Simpang Pesat 2011. Kemudian 2012 saya jadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Gantung 2012 sampai 2019. Dan dari 2019 sampai sekarang jadi kepala SMA Negeri 1 Manggar. Setiap tempat itu pasti meninggalkan kesan yang luar biasa. Contoh ya, di SMA Negeri 1 Simpang Pesat itu dulu saya menggagas koran pelajar pertama di Pulau Belitung, mungkin juga di Provinsi Bangka Belitung. Namanya Koran Inspirasi. Ya, itu jadi pertama. Jadi ketika media sosial waktu itu booming, kami memanfaatkan momen menggunakan media sosial itu menjelaskan segala informasi tentang SMA 1 Simpang Pesat. Kemudian di SMA Gantung saya punya kenangan yang indah. Waktu itu saya berkesempatan mendapatkan juara 2 kepala sekolah berprestasi tingkat nasional dan diberi kesempatan belajar waktu itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Korea Selatan tahun 2016. Ya. Masih di SMA Negeri 1 Gantung juga saya menjuarai lomba karya tulis kepala sekolah ya, dan saya diberi kesempatan belajar juga, hadiahnya di Australia tahun 2019 ya. Wow. Kemudian di SMA Manggar di tahun 2022 saya berkesempatan menjadi kepala sekolah inspiratif tingkat nasional bersama kepala sekolah hebat lainnya di seluruh Indonesia. Itu jadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Bapak. Jadi di setiap tempat yang Bapak pimpin, Bapak bisa melahirkan suatu kenangan yang indah, mencetak beragam prestasi untuk kebanggaan bukan hanya Kabupaten Belitung Timur, tapi juga untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh gitu ya Pak. Sebagai Ketua Pokjaling Belitung, apa saja program yang berkembang meningkatkan berbakti baik Listen di Belitung? Oke, ini Pokjaling ini dibentuk tahun 2022 ya. 2022 ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sebagai wadah bagaimana mempercepat 3 hal. Literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Jadi Pokjaling ini, kawan-kawan dari Pokjaling merupakan kawan-kawan yang mempunyai kompetensi yang luar biasa ya, baik dalam bidang literasi, numerasi maupun ide gagasan baik untuk bidang karakter. Di tahun 2023 kemarin di Hari Pendidikan Nasional, Pokjaling mengadakan berbagai agenda kegiatan, yaitu dengan memadukan 3 unsur tadi ya, literasi, numerasi, dan karakter gitu ya. Dan insya Allah nanti di bulan Mei ini juga kita akan ada peringatan Hari Pendidikan Nasional, di mana nanti untuk lomba-lomba dipusatkan di SMP 4 Kelapa Kampit ini, dan untuk untuk kegiatan upacara, kemudian ada juga seminar itu nanti di halaman kantor Bupati dan di auditorium. Pokjaling selalu memberikan penghargaan, mengapresiasi insan pendidikan, kemudian dan peserta didik yang mempunyai prestasi yang membanggakan, bukan hanya untuk Kabupaten Belitung Timur, untuk Provinsi Bangka Belitung, dan juga untuk nasional. Nanti
Mudah-mudahan nanti Dasuci juga ya ada berkesempatan nanti untuk menerima penghargaan dari panitia peringatan Hari Pendidikan Nasional. Mungkin itu yang bisa saya tuliskan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, eskul apa yang ada di SMA Negeri Manggar? Banyak ya, kalau eskul di SMA Negeri 1 Manggar sangat banyak sekali ya. Tapi yang favorit itu ya kayak basket ya, futsal. Kita broadcast ini juga favorit ya. Kemudian ada juga voli, ada bola kaki, ada silat, ada karate, ada tenis meja, banyak lah pokoknya. Jadi jangan ragu-ragu nanti untuk bergabung di SMA 1 Manggar. Dan syukur alhamdulillah kami 2 tahun berturut-turut ini menjadi juara umum untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ya, untuk Kabupaten Belitung Timur. Ya. Jadi banyak lengkap sekali. Kita juga ada ekstrakurikuler fotografi ya, ada juga ekstrakurikuler fotografi dan untuk teknologi tepat guna. Ya. Oke, Bapak, saya kan anak OSIS SMP Negeri 4 Kelapa Kampit nih. Saya punya pertanyaan, apa saja unggulan dari OSIS SMA Negeri 1 Manggar? Ya, kalau bicara unggulan OSIS SMA 1 Manggar, untuk ini aja, kita bulan Ramadan ya, kita ada namanya kegiatan Bazar Amal Ramadan. Syukur alhamdulillah tadi pagi saya sudah dapat informasi dari yang terkumpul dari masyarakat itu berjumlah kurang lebih 32 juta sampai hari ini. Nanti dana yang dikumpulkan oleh masyarakat itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi kita mengumpulkan dana masyarakat, kita kembali lagi. Nanti bazarnya itu tanggal 2 sampai 3 April. Itu salah satu program unggulan. Kemudian yang kedua, SMA 1 Manggar juga OSIS-nya punya program unggulan untuk goes to universitas. Jadi kita sudah universitas ke Jakarta, kemudian ke Bogor, ke Bandung, kemudian kita juga sudah ke Yogyakarta, kita juga sudah ke Bali, kita juga sudah ke Malang ya. Kita juga sudah ke Metro TV ya, dan ke beberapa sekolah terbaik di Indonesia seperti salah satunya SMA Lab School di Jakarta. Jadi nanti tolong infokan ya Dasuci, siswa-siswi SMP Kelapa Kampit yang ingin ikut program Go Universitas gabung di SMA Negeri 1 Manggar. Bagaimana Bapak membangkitkan motivasi siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya? Oke, sip ya. Setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Dan setiap anak itu unik ya. Kalau setiap anak itu unik, berarti dia pasti punya bakat dan minat yang berbeda-beda. Sekolah, tugas utama sekolah adalah memfasilitasi setiap bakat yang unik. Saya punya prinsip, ini perlu dicatat ya. Jangan kita bicara mutu ketika kebutuhan siswa belajar dan kebutuhan guru mengajar itu tidak dipenuhi. Itu omong kosong gitu. Ya. Jadi contoh, Dasuci jago basket, bola basketnya nggak ada, lapangan basketnya nggak ada, ring basketnya ada, itu kan omong kosong. Ya. Jadi sekolah harus memfasilitasi itu. Kita ada futsal, klub futsal SMA 1 Manggar tuh juara bukan hanya di Kabupaten Belitung Timur, tapi juga di Pulau Belitung. Kita jadi juara bertahan. Oh, kita bersyukur 3 kali ikut kompetisi ya Pak. Dan alhamdulillah 3 kali juara 1 terus ya. Jadi kemudian kita juga punya ekskul paskib. Nah ini, jadi salah satu paskibraka nasional itu Abi Padilla itu alumni SMA Manggar. Dan SMA 1 Manggar selalu penyumbang terbanyak paskib kabupaten dan paskib provinsi. Jadi sekali lagi Bapak katakan, kita juga punya banyak kegiatan yang jelas seperti ini ya, podcast ini ya. Kami memfasilitasi sekolah menyediakan kamera, seremoni, segala macam, tempat, ruangannya ber-AC ya, background ruangan yang baik. Itu sekolah memfasilitasi, termasuk kostumnya kita beli. Supaya apa? Supaya ruang gerak siswa itu tidak dibatasi dan tidak terkendala oleh satu kalimat, yaitu fasilitas. Pak, jadi ada nih beberapa siswa yang sulit diatur, kadang jahil juga. Menurut Bapak bagaimana cara menghadapinya, Pak? Nah, itu tadi. Siswa yang jahil itu karena beberapa sebab. Pertama, cari perhatian. Ya, jadi kalau ada cowok nanti yang ngejailin kamu tuh sebenarnya dia pengen nyari perhatian kamu. Yang kedua, kurang perhatian. Jadi kalau dalam satu kelas guru hanya menanya kepada siswa yang pintar saja, siswa yang pintar, yang kurang pintar tidak dapat perhatian, pasti dia juga akan jahil. Yang ketiga,
Kita tuh tidak tahu apa yang mereka inginkan. Hmm. Sekarang coba kalau kamu ngomong dengan orang tua di rumah, lebih banyak orang tua yang ngomong atau kamu yang ngomong? Aku sih, Pak. Ya, berarti bagus kamu. Karena komunikasi di rumah kan biasanya orang tua yang lebih dominan gitu. Jadi anak-anak jahil ini bukan berarti anak-anak yang tidak punya potensi. Punya potensi. Tapi potensinya tertidur. Tugas sekolah adalah bagaimana membangunkan potensi yang tertidur itu menjadi potensi yang luar biasa. Jadi jangan kita underestimate dengan anak-anak yang nakal. Anak-anak nakal tuh banyak potensinya, cuman kita nggak tahu saja. Dan kita tidak mau susah dengan cara kita tidak mau menggali dan cari tahu apa permasalahan di siswa itu. Sebentar lagi kakak-kakak kelas 9 itu lulus di SMP ini kan, Pak. Nah, untuk yang ingin melanjutkan ke SMA Negeri 1 Manggar, bagaimana caranya dan lalu apa persyaratannya? Nah, kalau anak-anak SMP yang ada di Kelapa Kampit ingin masuk ke SMA 1 Manggar, gampang tuh, jalur cepat tuh, jalur prestasi. Karena hanya dimungkinkan jalur prestasi. Kalau untuk zonasi itu harus di Kecamatan Manggar. Banyak nih anak dari SMP Kelapa Kampit yang lanjutkan ke SMA 1 Manggar. Salah satunya nih yang baru terakhir nih, Muhammad Fatir itu siswa dari SMP 2 Kelapa Kampit kemarin lanjut ke SMA 1 Manggar dengan jalur prestasi seni. Alhamdulillah kemarin mengharumkan nama SMA 1 Manggar dan Provinsi Bangka Belitung. Juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional Vokal Solo. Dan yang lebih membanggakan lagi, Fatir itu diterima di perguruan tinggi. Langsung lewat jalur prestasi, yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan pendidikan seni, jurusan guru pendidikan seni. Jadi jangan ragu-ragu ya, bersaing, silakan masuk ke SMA Manggar, tapi jalurnya jalur prestasi, karena itu jalur yang sangat dimungkinkan. Baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak, boleh kasih kesan dan pesan untuk kesan Bapak untuk SMP Negeri 4 Kelapa Kampit? Saya harus jujur, SMP ini kan baru dinegrikan. Tapi yang baru itu tidak bisa kita pandang tidak baik. Tidak bisa berbuat apa-apa. Justru saya lihat SMP Negeri 4 Kelapa Kampit di bawah pimpinan Pak Ruwa Subekti ini terus bergerak dan berinovasi. Ya. Saya salut ya, kalian berani untuk buat podcast ya, dengan segala keterbatasan. Karena yang paling penting, kunci orang berhasil itu berani. Tidak ada orang yang berhasil itu tidak berani. Tidak ada orang yang berhasil itu tidak ragu-ragu. Yang kedua itu ada apa? Komitmen. Punya ide, punya gagasan, tapi tidak didukung oleh stakeholder, tidak didukung oleh guru, tidak didukung oleh orang tua, tidak didukung oleh siswa, nggak mungkin berhasil. Ya. Saya lebih salut lagi, ya, sekolah ini berani mengadakan kegiatan-kegiatan mobilis. Hari ini juga saya kebetulan hadir, diundang di festival Ramadan. Ternyata sudah kedua, ya. Sekolah-sekolah di sekitar, SDN di sekitar pasti akan tertarik masuk ke sekolah ini. Siap-siap saja nanti kalian akan mendapat limpahan peserta didik yang banyak. Kenapa? Orang tua sekarang itu ingin melihat rekam jejak suatu sekolah itu dari apa? Dari apa yang dia program, dari apa yang dia laksanakan, dan dari apa? Dari apa yang prestasi yang mereka sudah capai. Ya, jadi teruslah berkarya dan berinovasi untuk SMP Negeri 4 Kelapa Kampit. Perubahan itu tidak harus dari kota. Perubahan itu bisa dari pinggiran ataupun dari daerah pedesaan. Yang paling penting, jangan lelah menghadapi perubahan. Karena orang yang lelah menghadapi perubahan, berarti itu akan tenggelam dengan sendirian. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berprestasi. Wardana ya, maju terus, berinovasi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Baiklah Sobat Wardana, banyak ilmu dan motivasi yang kita dapatkan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manggar. Sekian podcast Wardana kali ini, saya Suci Rahmadani undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa tonton tayangan YouTube-nya. Bye-bye. Bye-bye.